Halo Sobat Ayam Tri Jatim, selamat datang di channel Ayam Tri Jawa Timur. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama aku Melody. Aku nggak sendiri hari ini, aku bersama Pak Fat Yudanegoro selaku EVP Head of Ayam Tri Java. Halo Pak. Salah tuh, dilangin dulu, bukan Ayam Tri, Circle Java. Oh iya Pak, maaf Pak. Ayam Tri hilangin aja. Mana yang baik, mana yang buruk gitu. Kan kalau lihat tuh ada timbangan tuh kalau betul, seimbang jadi, ini ya. Jadi kita udah tahu tuh kalau buruk ya jangan dikerjakan. Kalau baik ya dikerjakan gitu. Kalau sesuai hati kita, wah. Halo Sobat Ayam Tri, selamat datang di channel YouTube Ayam Tri Jawa Timur. Semangat pagi. Pagi. Perkenalkan semuanya, nama aku Melody. Sekarang aku nggak sendiri. Seperti yang dilihat, saya sudah bersama Pak Fat Yudanegoro. Sehat-sehat terus. Jadi Pak, kita kenalan diri dulu kali ya. Pak Fat ini adalah Head of Circle Java di sini. Dan kita spesial banget lah. It's an honor Pak for having you here. Sure. Pasti. Iya, jadi gimana Pak? Ini kan mendarat di Surabaya nih. Kita melakukan interview ini di Surabaya. How's Surabaya Pak? Ya, Surabaya sangat berkesan lah menurut saya. Kita tahu semua itu Surabaya kota pahlawan gitu ya. Dan saya merasakan api semangat di tim itu kerasa banget lah gitu. Dan setiap saya visit Surabaya dan sekitarnya itu selalu memberikan energi tambahan buat saya sih. Iya, karena selama ini Bapak stay-nya di Semarang. Yes, betul. Kita kantor circle-nya itu di Semarang. Di Semarang. Berarti regular lah ya Pak untuk visit ke sini, nanti ke Bali Nusra, kayak gitu. Tapi ada bocoran nih. Apa tuh? Tunggu aja tahun depan. Siapa tahu kantor circle-nya pindah ke Surabaya. Waduh, gimana nih teman-teman Surabaya? Nanti bakal sering ketemu sama Pak Fat. Oke. Oke deh Pak. Jadi untuk mengawali sesi hari ini, kita tuh bakal banyak ngebahas tentang simple. Kata simple, kan seperti yang kita semua tahu ya Pak, Ayam Tri itu terkenal dengan simple itu Ayam Tri, gitu kan. Apalagi sekarang kalau kita ngeliat generasi saya nih ya Pak, kita kan generasinya nggak beda jauh ya Pak, beda dikit. Kita tuh pengen segala sesuatu yang simple, yang shortcut, tapi itu kan konotasinya bisa negatif, bisa positif, gitu. Cuman kita ngobrol yang positif-positifnya dulu nih Pak. Oke. Sebelumnya, saya pengen lebih banyak tahu tentang Pak Fat. Kalau boleh tahu Pak, Bapak tuh zodiak apa sih? Zodiaknya aku Libra. Oktober atau September Pak? Oktober. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Bapak, Libra atau seorang Pak Fat itu termasuk pribadi yang simple atau gimana sih Pak? Ya, Libra itu ya menurut saya Libranya Fat Yuda itu simple banget gitu, maksudnya kita tuh udah memegang nilai mana yang baik, mana yang buruk gitu. Kan kalau lihat tuh ada timbangan tuh kalau betul, seimbang ini ya. Jadi kita udah tahu tuh kalau buruk ya jangan dikerjakan, kalau baik ya dikerjakan gitu. Kalau sesuai hati kita, wah ternyata ini adalah bagus nih buat diri kita, keluarga, family, sama community ya kita lakukan. Cuma kalau itu ternyata memberikan dampak yang negatif ya jangan lakukan. So very simple in my life. Oke. Tapi kalau kata orang kan Libra itu banyak temennya ya Pak? Iya betul. Nah gimana sih maksud saya Libra itu kan terkenal friendly. Oke. Gimana Bapak apply kesimpulan itu dalam pertemanan? Oke ya, sometimes uniknya menurut saya Libra itu walaupun dia orangnya supel ya, tapi itu cenderung lebih pendiam loh. Nah rata-rata saya ngatain bagi saya sendiri ya, saya tuh suka mendengarkan orang. Suka mendengarkan orang. Kan orang kan lebih suka didengar, gitu betul. Ya. Jadi mungkin supaya lebih masuk ke society, komunitas, friend, teman ya. Coba kita dengarkan apa keluh kesahnya, kesulitannya apa, baru kita discuss gitu ya. Iya. Itu sih biasanya cara saya bisa masuk ke komunitas keluarga dan teman-teman yang lain gitu. Saya biasanya mendengarkan dulu, kemudian baru saya coba discuss lebih dalam. Iya. Karena menurut saya pribadi juga kalau kita punya teman atau rekan yang bisa mendengarkan, itu bisa bikin kita nyaman gitu loh Pak. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih long last lah relationnya. Biasanya kan kayak gitu ya. Oke deh Pak Fat, itu tadi sekilas tentang Pak Fat. Ternyata Pak Fat ini seorang Libra. Jadi untuk Libra-Libra di luar sana, kita kehadiran seorang Libra. Oke deh Pak, berarti Bapak ini di Ayam Tri kan sebagai Head
of Circle Java ya Pak. Ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat sekarang ini Pak, kan di perusahaan-perusahaan tuh udah banyak banget kehadiran generasi muda. Yes. Gitu. Dari betul. yang tadinya mungkin misalnya nih generasi saya masuk kantor, om-om, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Tapi pas makin ke sini, banyak nih teman-teman yang seumuran saya kayak gitu kan. Betul. Bapak punya pengalaman nggak sih Pak, kayak certain pengalaman bekerja sama dengan generasi muda itu gimana Pak? Ada pengalaman lucu, unik nggak Pak yang berkesan buat Bapak? Iya, pengalaman lucu dan unik ya. Jadi ada beberapa pengalaman lah, cukup seru menurut saya. Saya waktu dulu pernah punya tim yang rata-rata umurnya 19 sampai 20, 21 tahun gitu ya. Bahkan dia juga lagi semester akhir, gitu, belum skripsi gitu ya. Saya waktu itu umurnya nggak tua-tua amat lah, masih oke lah, 36, 35 gitu ya. Tapi sudah dipanggil abah gitu ya. Ya karena memang gapnya jauh sekali gitu, karena dia belum lulus kuliah, saya udah umur 35 gitu. Dan uniknya adalah, lucunya adalah, ternyata mereka itu kalau saya datang ke kantor belum ada. Oh, oke. Iya. Terus tapi kalau saya pulang, mereka lagi ngopi. Iya. Terus saya ketemunya kapan sama tim saya pikir nih. Tapi either somehow ya kerjaan selesai aja gitu ya. Kerjaan tuh finish gitu ya. Semua meeting, semua KPI, semua deliverable itu bisa solve. Itu yang bikin saya amazed gitu. Saya nggak pernah ketemu tim saya. Pagi saya datang jam 8. Saya kan generasi zaman old lah ya. Datang jam 8, setengah 8 udah datang gitu kan. Kok nggak ada orang, sepi gitu ya. Terus pulang jam 5, mana orang kok pada di mana? Lagi di bawah gitu kan lagi Pak ngopi biasanya. Pak, sambil bawa laptop segala macam. Oke. Tapi setelah sekarang saya berjalan, ternyata deliverables-nya bisa achieve juga gitu. Betul. Enjoy aja gitu. Ya, cukup unik sih. Unik ya. Mungkin bagi generasi Bapak itu ngelihatnya kayak kok apa ya? Nggak mungkin ada beda lifestyle, beda kebiasaan juga yang shocking juga ya Pak. Cuman one thing for sure, kerjaannya kelar gitu. Dan as long as attitude mereka ke Bapak dan ke rekan-rekan lain aman, ya udah aman. Nah berarti dari cerita Bapak tuh mungkin yang bisa saya simpulkan, ya udah mereka mau simple aja. Yang penting ibaratnya gue datang ke kantor, gue ngelakuin kerjaan gue segala macem. Kalau misalnya bisa extra mile, syukur-syukur gitu kan. Tenggo, gas, pulang kayak gitu kan Pak. Betul. Yang penting kerjaannya selesai. Nah menurut Bapak tuh gaya hidup generasi muda yang sekarang seperti itu di dunia perkantoran tuh gimana sih Pak? Kalau menurut saya sih ini sesuai banget tagline-nya EM3 ya, yang simple gitu ya. Hidup mereka, saya rasa generasi muda saat ini very simple ya. Mereka tuh sudah tahu mana menurut mereka yang prioritas gitu ya. Jadi ini saya bandingkan zaman dulu ya. Ini unik juga. Kalau zaman dulu tuh kita kesannya kayak suka entertain orang gitu. Suka pokoknya kita harus kayak Superman, semua harus kita selesaikan gitu, selesai gitu ya. Tapi kadang-kadang akhirnya nggak maksimal juga gitu. Semua dikerjain, semua banyak tahu tapi nggak dalam, nggak selesai gitu. Nah, generasi sekarang itu very simple. Dari seharian, saya tahu nih mana yang important, mana yang penting. Itu saya dahulukan dulu gitu. Make sure itu saya selesaikan. Jadi nggak semua hal dikerjain. Mungkin dia fokus 1, 2, 3 hal gitu ya. Very simple hidupnya. Tapi mereka ensure itu deliver gitu ya. Bahkan kalau generasi zaman dulu mungkin berpikirnya, pagi-pagi saya harus misalnya ketemu sama komunitas apa gitu, RT RW gitu, atau misalnya ketemu sama temen gitu. Habis itu ada meeting ini, meeting A, meeting B, meeting C gitu ya. Habis itu ketemu sama mungkin government atau ketemu orang-orang penting. Terus sorenya lagi ada meeting lagi A, B, C, D gitu ya. Itu nggak kejadian sama generasi sekarang. Mereka udah tahu tuh, wah saya top 3 gitu ya. Top 3 tapi itu benar-benar memberikan result yang bagus. Atau mungkin generasi sekarang bilangnya memberikan pendapatan ya, income ya. Jadi ada saat ini sebutnya kan gig ekonomi ya, atau gig digital ya. Jadi mungkin fokus top 3 atau top 5, tapi itu memberikan impact yang maksimum buat generasi muda saat ini. Menurut saya sih itu jauh hidupnya lebih simpel daripada generasi zaman dulu ya. Unik sih. Pertama simple betul Pak, dan mungkin yang saya lihat generasi muda sekarang bisa menerapkan work-life balance itu ya Pak, karena mereka pertama emang udah punya skala prioritas, dan kedua ya udah gue maunya simple-simple aja deh kayak gitu kan. Nah, tadi Bapak sempat mention generasi muda udah pinter gig ekonomi atau cari duit sendiri, side hustle lah ya Pak, ibaratnya kan sekarang.
Bapak tuh pernah ngeliat nggak sih Pak, ada karyawan Bapak yang Bapak emang sering ketemu setiap hari ya, terutama generasi iya, muda. betul. Rata-rata dari mereka tuh gimana sih Pak side hustle-nya? Apakah selalu digital atau mostly digital atau gimana Pak? Ya, cukup beragam ya side hustle ya. Ini kita bicara di kantor kita ya. Saya perhatikan tuh ada yang punya brand sendiri gitu ya, brand digital sendiri. Ada yang punya clothing juga gitu ya, terus ada yang punya agency marketing gitu ya, ada yang punya EO gitu. Bahkan saya lihat juga ada yang jadi vokalis band saat ini gitu ya. Banyak, sangat beragam gitu ya, sangat beragam. Which is gitu, menurut saya sih bagus ya, karena itu melatih entrepreneur gitu ya. Self entrepreneur kalau itu berhasil di side hustle-nya dia, pasti dia akan bawa itu juga di kehidupan korporasi gitu ya. Cuma mungkin teman-teman atau karyawan yang ada side hustle juga harus memilih prioritas mana dalam keseharian, itu paling penting ya. Karena kadang-kadang nih generasi ini pokoknya ternyata income dari sini lebih banyak, saya juga pilih ini. Nah, harus dilihat juga nih, siapa tahu ternyata dari pekerjaan sehari-harinya di kantoran ternyata saat ini belum kelihatan terlalu besar income-nya. Tapi kalau kita serius mungkin bisa naik. Nah, itu mungkin teman-teman harus banyak pertimbangan lah. Gitu. Iya. Berarti menurut Bapak, nggak apa-apa nih seseorang kerja kantoran, dia punya side hustle juga, as long as itu worth it buat dia, ya udah go for it aja gitu ya Pak ya? Yes. Oke. Nah Pak, sekarang kan semua serba digital ya Pak. Mungkin kita dari yang tadi Bapak sebutkan banyak, kita tarik beberapa aja nih. Karena kita kan mungkin perusahaan yang bergerak di bidang telco atau digital, dan kita kan pasti secara nggak langsung mensupport keproduktivitasan mereka ya. Betul. Contohnya yang tadi Bapak bilang, ada nih orang dia kerja kantoran tapi dia punya manajemen sendiri gitu kan. Dan pasti mereka mostly kan lewat HP, lewat internet kayak gitu kan Pak. Menurut Bapak gimana sih Pak dukungan IM3 atau apa yang bisa kita berikan ke mereka sejalan dengan tagline kita gitu, simple itu IM3? Ya, kalau kita ngelihat saat ini itu kan digital world-nya di generasi sekarang itu kan cepat sekali berubah ya. Betul. Maksudnya satu platform ke platform lain itu dalam hitungan jam bisa giggling gitu, bisa berubah gitu. Dari TikTok, Instagram, YouTube, apalagi kemudian macam-macam lah ya. Dan itu memerlukan konektivitas yang stabil dan lancar gitu ya. Dan memang saat ini sudah banyak WiFi gitu ya. Itu pasti kan generasi muda terbantu ya. Tapi kan lebih mobile, dituntut lebih mobile, apalagi dengan gig ekonomi, gig digital, side hustle gitu ya. Mungkin saat ini kerja di rumah, habis itu siangnya kerja di agensi, sorenya kemana lagi gitu kan. Pasti kan perlu konektivitas gitu ya. Dan kalau mengandalkan WiFi kan saja itu agak ribet ya, karena harus mampir dulu ke kafe gitu kan. Nanti minta lagi passwordnya, connect lagi gitu. Belum lagi masalah security, bisa jadi datanya diambil gitu ya. Nah, IM3 datang dengan tagline simple. Kenapa? Karena kita offer jaringan konektivitas seluler itu yang very stabil dan juga lancar gitu ya. Jadi teman-teman generasi muda bisa menggunakan ini, memanfaatkan supaya side hustle-nya itu tadi atau gig ekonominya itu bisa lebih maksimal gitu ya. Jadi tidak hanya memakai WiFi saja, tapi kalau misalnya pindah-pindah dari satu office ke office yang lain, ke cafe segala macam, mereka tetap bisa terkonek dengan multi platform yang ada di sosial media saat ini. Iya, saya relate banget sih Pak. Apalagi kan bukan hanya generasi muda mungkin ya. Sekarang kan semua kerjaan tuh serba digital. Even kita mobile aja mesti update inilah, buka sheets ini itu kan, memerlukan koneksi yang stabil dan kuat tentunya ya Pak ya. Betul. Gitu sih. Jadi emang menurut saya internet ini yang kita pilih salah satu modal kita sih Pak untuk bisa menunjang pekerjaan dan juga side hustle ya Mak. Gitu. Oke. Nah Pak, sekarang kan untuk mempermudah kesimpulan itu, terutama untuk di bidang paket data ya. Saya kan lihat si IM3 ini punya My IM3 tuh Pak. Betul. Nah Bapak boleh, mungkin banyak nih dari penonton ini yang belum tahu apa sih itu My IM3. Mungkin selama ini isi pulsanya bisa langsung di M-Banking atau di outlet gimana. Nah Bapak boleh tolong info nggak, My IM3 itu gimana sih untuk menunjang kesimpulan kita dalam produktivitas sehari-hari? Iya. Saat ini Indosat itu di brand IM3 punya aplikasi namanya My IM3. Itu di Play Store ada,
di Apple juga ada, bisa di-download gitu ya. Dan penggunanya sudah cukup banyak sekarang, Mbak Melody, lumayan gitu ya. Jika ada naik terus gitu ya. Dan penggunanya yang membeli pulsa, membeli paket, dari situ cukup banyak gitu ya. Dan itu tidak hanya pulsa sama paket data, banyak sekali bisa digunakan di situ ya. Bahkan bayar listrik juga bisa gitu ya. Kemudian bahkan kita juga provide beberapa modul-modul training gitu buat generasi muda gitu. E-learning skill digital gitu ya, Pak ya? Betul, banyak bisa dicoba. Dan teman-teman juga membuat hidup jadi lebih mudah gitu ya. Misalnya tiba-tiba, wah saya perlu kuota tambahan gitu ya. Bisa tinggal buka aja aplikasinya, pilih yang sesuai dengan kebutuhan, klik 1 detik, 2 detik, habis itu langsung connect lagi gitu bisa. Dan juga misalnya tiba-tiba, aduh saya perlu untuk voice nih, voice saya harus telepon misalnya klien gitu, nggak enak kalau pakai WhatsApp call gitu. Bisa langsung buka My M3, saya buka paket, pilih paket data yang voice gitu, tinggal pilih murah gitu ya. 1 detik langsung bisa telepon gitu. Dan yang terakhir, My M3 ini juga bisa membantu generasi muda memanage keuangan. Ya, Gimana ini sangat Pak? penting. Ya, karena di situ kelihatan. Jadi saya memakai paket apa, kemudian sisa kuotanya berapa, rupiahnya berapa gitu. Jadi bisa sesuai kebutuhan gitu. Kalau misalnya kalau pakai ilmu perkiraan itu kan nggak jelas nih kapan sih kuotanya. Ya. Itu di mana itu bisa jelas tuh. Wah, saya ternyata hari ini seminggu udah pakai sekian nih. 2 minggu pakai sekian, itu kelihatan tuh Mbak, ada gitu. Sisanya juga berapa ada gitu. Dan rupiahnya juga ada di situ. Dan saat ini juga kita sedang menuju ke era namanya postpaid dan eSIM. Nah, My M3 juga sangat mendukung. Kalau misalnya generasi muda merasa, oh saya udah lulus kuliah nih, saya udah kerja kantoran, saatnya nih saya rubah dari prepaid jadi postpaid nih, ya dong, biar sedikit lebih kekinian. Ajukan jadi rubah jadi postpaid bisa. Itu kita bayarnya di akhir bulan. Betul, itu lebih simple. Berarti gitu. Misalnya saya udah punya nomor prepaid lama nih Pak IM3, itu bisa diubah jadi postpaid bisa gitu ya? Banget. Langsung datang ke gerainya aja. Dulu sekarang gerai, sekarang tinggal buka My M3, ajukan dari situ udah bisa. Jadi semuanya bisa di My IM3 aplikasi gitu ya Pak ya. Betul. Nah kemarin tuh saya baru dikasih tahu juga Pak, selain di aplikasi My IM3 itu untuk transaksi pulsa dan lain-lain itu, ternyata ada juga fitur e-learning skill digital. Dan ini hasil kolaborasi dengan Wadani Foundation. Jadi beneran saya sih bisa bilang ini OTW super app ya Pak ya. Jadi nggak cuma buat transaksi tapi juga buat belajar bisa. Terus ada juga kita bisa belajar kewirausahaan digital dan implementasi AI. Jadi beneran dari kemarin kan kita sempat dengar IM3 itu mengusung AI banget ya Pak. Dan ini adalah salah satu bentuk implementasi kita gitulah untuk kemajuan digital Indosat dan juga IM3. Betul banget. Seperti itu. Oke deh Pak. Pak mau balik lagi nih ngomongin tentang generasi muda lah ya, Gen Z, milenial dan segala macam itu. Nah kalau misalnya kita ngebahas secara behavior nih Pak, ada nggak sih Pak perbedaan antara generasi di atasnya milenial sama generasi muda lah, Gen X, Gen milenial dari segi kan banyak yang bilang, oh iya generasi milenial terlalu banyak buka digital jadi mereka overthinking kayak gitu-gitu Pak. Bapak melihat itu nggak sih? Mungkin maksudnya generasi sekarang itu banyak overthinking, mental health gitu ya. Ini juga fenomena ya. Jadi terus terang saya juga masih belajar gitu ya. Tapi saya observe beberapa perubahan gitu ya, Saya mengalami dari masa yang presiden zaman dulu tuh, presiden zaman Pak Harto gitu ya. Terus kemudian mungkin belum lahir kali ya zaman Pak Harto ya. Kemudian zamannya Megawati, Bu Megawati, zamannya Pak Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Habibie segala macam gitu ya. Itu beda-beda tuh. Saya perhatikan juga teman-teman saya juga gitu ya, saudara-saudara, anak saya itu terjadi perubahan. Ya. Perubahan yang paling mencolok adalah lifestyle ya. Lifestyle sebelumnya memang exposure ke digital itu tidak seheboh sekarang gitu ya. Iya betul. Ya kalau saya lihat saat ini generasi muda sekarang itu sangat terekspos dengan digital. In so many ways lah ya. Mulai dari sosial media, mulai dari chatting dengan temen gitu ya. Semua itu ada link YouTube-nya, link IG-nya. Semua berhubungan sama digital gitu ya. Dan akses informasi itu sangat cepat sekali didapatkan gitu ya.
Zaman dulu kita kalau menulis ke pacar itu ngirim surat. Surat kantor Iya. pos ya Pak. Kita harus beli amplopnya Perangko. gitu, kita ngirim seminggu, balik lagi seminggu lagi. Kadang-kadang nggak balik gitu ya. Nah itu akses informasi sangat susah. Kita harus ke lab, ke apa namanya perpustakaan gitu, ke lab baru dapat informasi. Nah mungkin anak-anak generasi muda sekarang itu mendapatkan akses itu hanya 5 detik udah dapat ya. Apalagi ada ChatGPT, Gemini, kemudian notebook LM gitu, semua AI bisa dipakai gitu ya, di provide semua insight. Nah, dengan sebegitu gampangnya informasi masuk, positifnya adalah cepat belajar. Yep. Tapi ada negatifnya juga. Apa tuh Pak? Nah, negatifnya jadi kecemasan berlebihan kalau menurut saya, karena mungkin ternyata saya kalau baca insight ini nanti saya akan seperti ini gitu. Yeah. Apalagi yang berhubungan sama kesehatan, berhubungan sama apa namanya lain-lain lah. Mungkin saya nggak bisa sebutin di sini, tapi banyak hal yang negatif yang mungkin perlu apa namanya kita pertimbangkan juga gitu ya. Saran saya nih buat generasi muda, untuk hal yang aneh-aneh nggak usah di googling lah. Kita yang lebih positif gitu ya. Hidup kita nggak hanya di digital saja. Betul. Digital very good ya. Kita ambil insight yang bagus-bagus, kemudian kita aplikasikan di dunia offline. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita masih berinteraksi sama manusia, sama people. Belum tentu yang kita baca semua itu di digital itu kejadian di dunia nyata gitu. Betul. Kita harus pilah-pilah, punya filter. Generasi muda coba lebih proaktif memfilter mana informasi yang benar, mana informasi yang enggak. Gitu. Iya. Tapi saya setuju sih Pak, karena sekarang kan semuanya serba digital ya. Even yang saya perhatiin, orang dulu nyari sebuah kata atau informasi itu ke Google Pak. Tuh. Kalau zaman sekarang Pak, Bapak tahu carinya kemana Pak? TikTok Pak. TikTok, iya. Semua di iya. TikTok, dan ya seperti yang kita tahu ya Oke. Pak, konten di TikTok itu kan mungkin dalam satu hari ratusan ribuan jutaan Iya, gitu iya, kan iya. Pak. Jadi makanya orang-orang tuh bilang TikTok tuh sekarang udah jadi search engine baru I untuk see. generasi sekarang gitu. Dan kalau ngomongin itu nggak bisa dipungkiri juga, semakin banyak perbandingan yang generasi sekarang tuh lakukan ke dirinya gitu Pak. Karena standarnya tuh nggak cuma satu. Kalau mungkin zaman Bapak 1-2 gitu kan standar. Cuman sekarang tuh udah sangat limitless standarnya. Betul. And it leads to overthinking, insecure, Iya. kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi yang seperti Pak Fat bilang, kita jangan lupain dunia nyata, kita masih masih interact juga Betul. sama orang, Betul. lihat realita yang di depan mata kita, karena sebenarnya di dunia maya atau digital kan Belum hanya tentu semuanya benar. yang ditampilkan satu Betul. sisi saja gitu ya Betul. Pak ya. Jadi yang kita ambil ya udah yang positifnya aja. Mungkin digital itu bisa kita jadikan sebagai sarana produktivitas itu. Yes. Cari cuan nomor 1 guys. Betul. Bahkan sekarang ada fenomena baru tuh, Apa tuh, Pak? TikTok itu. Jadinya mereka sebutnya contentpreneurship. Jadi tidak hanya membuat konten, tapi bagaimana mengconvert konten itu menjadi sales. Oke. Iya, jadi partnership. Jadi Benar. keranjang kuning sebetulnya ya. Benar, Iya, benar jadi jualan di situ gitu. Tapi sekaligus bikin konten, which is good ya. Itu yang positif-positif dari generasi muda sekarang. Benar-benar. Itu menarik banget sih Pak. Dan mungkin teman-teman yang lagi cari side hustle untuk cari uang tambahan, uang jajan tambahan, bisa tuh coba Pak. Karena waktu itu saya sempat kerja di perusahaan yang fokusnya ke itu Pak. TikTok, Shopee itu namanya affiliate gitu kan. Jadi kita bisa buat konten, terus nanti cantumin keranjang kuning, orang-orang tuh bisa langsung beli di situ. Dan komisinya lumayan Pak, gitu kan. Itu baru satu orang aja. Jadi very nanti nice. teman-teman bisa langsung explore lagi nih, tentunya dengan menggunakan jaringan ayam tri yang kuat Pak. Oke. Jadi langsung dicari nanti content entrepreneurship atau affiliate. Itu Yes, salah affiliate. satu jalan buat teman-teman bisa cari cuan melalui digital seperti itu. Betul. Nah, Pak, terakhir Pak, menurut Bapak pesan untuk generasi muda seperti kita, milenial dan juga Gen Z. Lebih umum ya kalau Lebih generasi umum, muda ya. generasi muda tidak Iya, terbatas iya. usia. Pesannya gimana sih Pak supaya kita bisa semangat cari cuan, supaya bisa tetap bekerja, berkewajiban, tapi kita juga bisa happy-happy untuk liburan. Gimana tuh Pak? Wah, ini pertanyaan paling berat ya. Terus terang, saya juga bukan generasi muda lagi gitu ya. Betul. Tapi jiwanya masih muda sih. Masih dong. Nah, pesan saya buat teman-teman bahwa dunia itu harus balance lah ya. Hidup di dunia ini harus balance. Kenapa saya sebut balance? Karena akan semakin banyak hal-hal negatif yang kita dapatkan gitu ya. Tidak hanya positif, tapi negatif juga pasti akan masuk gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, dengan era digital seperti ini, banyak konten-konten hal-hal negatif yang akan terekspos ke kita gitu ya.
Nah, saran saya lah coba teman-teman generasi muda sekarang punya filter, ya, punya norms gitu ya, punya standar moral, mana yang menurut teman-teman itu bermanfaat bagi diri sendiri, komunitas dan keluarga gitu ya, mana yang nggak bermanfaat gitu ya. Karena ini filternya cuma ada di kita. Betul. Ada sih fitur safe search segala macam gitu, tapi itu kan bisa dinonaktifkan very easily gitu ya. Teman-teman harus punya standar moral sendiri, bagaimana memfilter mana yang benar, mana yang enggak, mana yang bagus, mana yang jelek gitu ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memperkuat sektor both formal sama informal sebetulnya. Jadi formal itu kerja di corporation, kerja di government, kerja di BUMN gitu. Informal itu kan mungkin side hustle tadi ya, gig ekonomi gitu. Ini harus jalan seiring side by side ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan formal sektor saja, kita nggak ada pendapatan tambahan nih. Ya. Tapi kalau kita hanya fokus di dunia informal, side hustle tadi, tapi ini juga nggak sustain pendapatannya. Betul. Gitu ya. Walaupun kita lebih sesuai dengan passion gitu ya, lebih digitalize, lebih gampang dapat duitnya, tapi itu nggak stabil kan. Gitu ya. Kita juga perlu stability buat kalau misalnya someday generasi muda pengen punya keluarga, pengen punya suami, pengen punya istri, pengen punya anak, pasti kan perlu stability. Nah, coba di balance bagaimana bekerja di sektor formal dan bekerja di sektor informal. Bagusnya sih saran saya adalah mungkin mulai work-life synchronize ya, bukan work-life balance lagi. Jadi bagaimana teman-teman, mungkin pasti di jam kerja itu kan pasti ada waktu istirahat gitu ya. Terus dari sore sampai malam itu kan free, weekend free, itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi kalau di luar jam itu fokus bekerja di corporation atau di sektor formal gitu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin saran saya bagi generasi sekarang adalah kita melihat bahwa nggak usah terlalu khawatir dan nggak usah terlalu cemas gitu ya. Dunia akan seperti apa ya? Karena saya merasa kok kayaknya nih anak-anak sekarang itu anxious. Yes, very anxious gitu. Over. Di pressure sedikit, langsung anxious. Dikasih deadline, langsung agak sedikit labil goyang. Don't worry gitu ya. Hidup ini adalah journey gitu ya. Mungkin generasi muda nggak akan sadar bahwa someday dia nggak akan muda lagi juga gitu. Dia akan menjadi generasi yang lebih senior lah. Di bawahnya di generasi baru lagi yang saat ini adalah alpha beta gitu ya. Itu dunia yang berbeda lagi gitu. Jadi enjoy aja di journey, nggak usah terlalu khawatir, nggak terlalu anxious. Misalnya ada pressure, that's life gitu ya. Paling penting adalah bagaimana kita bisa menghadapi pressure yang ada di lapangan, ada di pekerjaan, di kantoran, di keluarga. Kita hadapi itu dengan enjoy. Kalau ada masalah, that's life as usual. Karena saya perhatikan teman-teman generasi muda jarang nih dapat masalah yang berat gitu. Tapi suatu saat pasti akan mengalami. Jadi nggak usah khawatir, kita jalanin aja. Pasti semua masalah ada solusinya. Betul. Terakhir dari saya adalah sebutannya apa? Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Nah, kata-kata hari ini. Talent is overrated, but focus on discipline, consistency, and hard work is very important. Cakep, keren banget. Jadi beneran nomor satu itu adalah disiplin, fokus, hard work, persistence, bener persistence. Jadi itu sih teman-teman generasi muda terutama ya, itu hal yang perlu kita pelajari dari generasi di atas kita, karena salah satu hal yang buat saya amazed sama generasi di atas saya, Pak. Mereka tuh persevere dan persistence banget, Pak. Iya, jadi semoga kita bisa mendouble up lagi yang udah ditunjukkan dan udah di showcase ke kita lah, seperti itu. Siap. Oke deh teman-teman Sobat IM3, terima kasih banyak udah nonton episode kali ini bersama Pak Fat. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Fat. Thank you ya Pak untuk waktunya. Ya, sukses terus lah juga Regional East Java, sama Circle Java, sama brand M3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Melody. Thank you Pak Fat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next episode. Bye.